Novel Kansa karya Cawica, episode 27, kisah lain. Flashback. Sejak hari itu, Kansa sering menemui Alsa baik di rumah sakit ataupun di tempat mereka membuat janji. Mereka juga bertukar nomor telepon. Hubungan mereka berdua semakin dekat karena Kansa yang ingin tahu semua cerita tentang dirinya dulu. Meski usianya yang memiliki jarak cukup jauh, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kansa sudah menganggap Alsa sebagai saudaranya sendiri, karena menurutnya hanyalah Alsa yang mengerti tentang perasaannya dan mau menceritakan tentang semua yang Kansa ingin tahu. Alsa bercerita, dulu dia sangat dekat dengan keluarga Hanafi, hingga dia tahu segala kisah tentang keluarganya. Alsa menuturkan pada Kansa bahwa Salma adalah istri pertama dari ayahnya, yaitu Hanafi. Sekian tahun mereka berumah tangga, Salma tak kunjung mempunyai anak, hingga akhirnya Salma memilih program bayi tabung untuk segera memiliki momongan. Tapi Hanafi kala itu kelihatan tak setuju dengan rencana Salma tentang program bayi tabungnya. Rupanya dia diam-diam mencintai Insa tanpa sepengetahuan Salma istrinya. Program bayi tabung tetap dijalankan, tapi kala itu Hanafi yang sudah tak memiliki rasa cinta lagi pada Salma. Dia ingin menggagalkan program tersebut dengan menyuruh Dr. Arya, dokter kepercayaannya, menaruh sebuah cairan di sel yang akan ditanamkan pada Salma untuk mematikan sel tersebut agar Salma gagal hamil, dan itu menjadi alasan Hanafi untuk menceraikan Salma lalu bisa menikahi Insa adiknya. Sel tetap ditanamkan pada Salma, tapi cairan mematikan yang diberikan tidak bereaksi pada sel itu dan tetap tumbuh di rahim Salma seperti bayi pada umumnya. Seiring berjalannya waktu menuju kelahiran bayinya, Salma mengetahui bahwa Hanafi tak mencintainya lagi dan memiliki perasaan pada sang adik Insa. Waktu kelahiran sudah tiba. Salma malam itu melakukan operasi sesar untuk kelahiran Kansa dengan didampingi oleh Hanafi dengan perasaan malas karena sudah tak memiliki rasa pada Salma, juga karena bayi yang terlahir tidak diharapkan. Bulan-bulan berlalu, Kansa ternyata memiliki sebuah cacat bawaan lahir. Dia tak bisa mendengar dengan baik. Dia harus menggunakan alat bantu dengar untuk bisa mendengar dengan normal. Rupanya cacat bawaan lahir itu disebabkan oleh cairan mematikan yang diminta Hanafi untuk ditaruh di sel Kansa sebelum dia ditanamkan. Sel itu tak mematikan Kansa, tapi hanya merusak beberapa jaringan saja di tubuh sang bayi, dan tepat merusak di bagian pendengarannya. Hari-hari berlalu, Hanafi yang semakin menunjukkan rasa tak tertariknya pada Salma, semakin membuat Salma tak sanggup menjalani rumah tangganya lagi. Akhirnya, Salma memilih bercerai dengan Hanafi yang sedang dalam masa kejayaannya, bergelimang harta dan memiliki banyak usaha, termasuk usaha baju rajut, juga perusahaan besar Wijaya Group yang terkenal itu. Salma memilih mengalah dan membiarkan Hanafi yang berniat ingin menikahi adiknya menjalani kehidupan bersamanya. Saat itu, ketika sidang perceraian, Hanafi menang dan atas hak asuh Kansa karena dia dinilai lebih mampu untuk menghidupi Kansa dengan harta yang dia punya. Sementara Salma tak memiliki apa-apa. Setelah bercerai dengan Hanafi, Salma hidup dengan sangat menderita. Dia harus bekerja keras hanya untuk makan sehari-hari. Hingga puncak penderitaannya, di waktu Salma mengetahui bahwa Hanafi benar-benar menikahi Insa adiknya dan hidup bahagia dengannya, dengan banyak harta dan serba berkecukupan. Hari-hari Salma jalani dalam kesendiriannya, kesedihan juga penderitaan karena melihat orang yang dia sayangi lebih memilih hidup dengan wanita selain dirinya. Akhirnya Salma yang tak kuat merasakan kehidupannya yang amat pahit, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri tepat di hari ulang tahun Kansa. Untuk itu, peringatan kematian Salma selalu diperingati bersama dengan hari ulang tahun Kansa. Kansa yang mendengar semua cerita tentang ibunya yang amat menderita karena pengkhianatan ayahnya sendiri dan juga Insa adik dari ibunya, amat merasa sedih dan kecewa. Dia bahkan terlihat murung dan tak begitu menghiraukan Hanafi dan Insa lagi, hingga muncullah sebuah ide untuk membalas rasa sakit
hati Kansa kepada keduanya, membalaskan rasa sakitnya terhianati ibunya sendiri. Kansa pada awalnya menyusun rencana untuk mengadakan pesta dan menjebak Hafsah dengan wanita lain supaya Hanafi dan Insa merasa malu di hadapan keluarga Abimana karena jalinan hubungan yang telah mereka sepakati hancur begitu saja karena ulah anaknya yang tidur dengan wanita lain sebelum pernikahannya. Dirasa cara itu masih kurang menyakiti Hanafi dan Insa. Kansa memikirkan cara lain. Kansa yang saat itu dekat dengan Zoya mengetahui berbagai cerita mengenai keluarga Abimana. Salah satunya yaitu tidak memperbolehkan memiliki dua menantu dari satu keluarga yang sama. Muncullah ide baru Kansa untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menikahi Zidan, adik dari Zoya. Dengan begitu, kedua keluarga akan sama-sama hancur. Apalagi Hanafi dan Insa tidak akan mudah menentukan pilihan, memilih untuk menikahkan Kansa atau Hafsah yang sudah menjalin hubungan lama dengan Zoya. Dengan begitu pula, Kansa akan menimbulkan perpecahan antara adik-adiknya yang akan membuat luka tersendiri Insa dan Hanafi yang selama ini memiliki kehidupan yang bahagia dan tentram. Tak disangka juga oleh Kansa, rencana untuk menghancurkan keluarganya juga dipermudah oleh Zoya yang kala itu menawarkan hotel milik ayahnya untuk dijadikan tempat pesta. Apalagi ada Zidan juga yang hadir di sana selaku pemimpin hotel tersebut. Rencana benar-benar berjalan sesuai apa yang diinginkan Kansa. Dia sekarang bahkan menjalani perannya dengan sangat handal, meski kedua orang tuanya tahu tentang rencana balas dendam itu. Tapi Kansa tak peduli dengan semuanya, karena tujuannya saat itu hanyalah membuat hidup Hanafi dan Insa hancur melalui anak-anaknya, supaya mereka merasakan hidup dalam penderitaan seperti ibu kandungnya dulu. Alsa sendiri memiliki masa lalu yang kelam dengan Hanafi. Dia tak pernah ingin Hanafi hidup dalam kebahagiaan. Dan Alsa bertemu dengan Kansa kala itu di rumah sakit yang dia kenal sebagai anak pertama dari Hanafi. Alsa memang tahu tentang kisah sebenarnya Salma, Insa dan Hanafi, tapi Alsa sengaja mengarang cerita pada Kansa untuk membuatnya sakit hati dengan ayahnya sendiri. Bertengkar karena kisah yang Alsa tuturkan padanya, sekedar membuat retak hubungan antara ayah dan anak, dan juga Insa, untuk membuat keluarganya terpecah belah. Tapi semua itu ternyata malah jauh dari dugaan Alsa. Kansa malah melakukan ide yang cukup gila untuk melakukan balas dendam pada Hanafi dan Insa, dan itu malah membuat Alsa semakin senang, dan Alsa semakin membuat Kansa membenci kedua orang tuanya itu dengan menceritakan berbagai hal yang membuat Kansa semakin sakit hati pada Insa dan Hanafi. Bersambung.